Setelah kita tahu betapa pentingnya mempelajari ilmu waris, timbul pertanyaan, bagaimana pentingnya membagi waris berdasar syariah? Pertama, harta yang dimiliki oleh manusia itu jelas bersifat sementara. Tidak ada manusia yang bisa memiliki hartanya sepanjang masa. Karena akan ditinggal mati kan. Pemilik mutlak itu hanya Allah. Ini diriwayatkan dari Mutarrib, dari ayahnya. Kata itu Nabi SAW, saya datang kepada Nabi SAW, wa huwa yaqra, ketika beliau membaca Alhaakumut Takasur. Jadi surat At-Takasur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut Takasur. Maka Rasul bersabda, Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu ngomong, bicara, mali, ini hartaku, ini hartaku. Maka beliau bersabda, wahallaka ya ibna Adam, apa betul itu milikmu semua, wahai ibnu Adam? Halaka ya ibna Adamin malik, apakah betul ada dari hartamu? Illa ya, kecuali ma'akal tak, apa yang kamu makan. Tapi fa'abnaita, ya kalau sudah dimakan kan hangus. Paling enaknya makan itu kan di mulut aja ketika dimakan ya. Berharganya nilainya itu di piring ya. Jadi ada yang bubur ayam aja, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 15.000, 25.000, ada yang 50.000. Bahkan ada yang 100.000 satu mangkok. Harganya itu dari piring ke mulut itu. Kalau sudah ke lewat kerongkongan kan sama aja ya, sampahnya atau saripatinya jadi daging mungkin. Kemudian selain saripatinya ya terbuang, paling ke sepiten. Jadi abnaita, awala bisa, atau yang dipakai. Pak ablaita, maka ya lapuk kalau sudah dipakai. Bahkan pakaian yang mahal harganya kalau sudah lapuk lebih tidak berharga lagi. Kita ambil pemanya pakaian yang terbuat dari yang mahal harganya, apa itu ya, kain yang mahal harganya dibanding dengan yang murah. Bahkan yang murah walaupun lapuk bisa jadi lap kan. Tapi kalau yang mahal kan nggak bisa. Atau tasodakta, atau yang disedekahkan. Nah itu sebetulnya yang bisa menjadi milik. Tapi yang dimakan, yang dipakai, ya itu jadi rezeki. Hanya sampai yang dimakan ya sampai hilang di perut, yang dipakai ya sampai lapuk. Nah, yang menjadi milik lama mah ya atas sodakta, apa yang disedekahkan. Dan masih diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sohar ya, yang wafat tahun 57 Hijriah. Anna Rasulullah, kata Abu Hurairah, Rasul itu bersabda, yaqulul abdu mali mali. Orang itu suka bicara, ini hartaku, ini hartaku. Padahal yang innama maluhu, yang menjadi milik dia, mimalihi dari hartanya itu, salasun, cuma 3 aja. Ma'akala pa'abna, apa yang dimakan, ya akhirnya hilang kalau sudah jadi perut, di perut. Olah bisa, atau yang dipakai pabla, ya lapuk. Atau yang diberikan pak tanah, maka itu yang bisa bermanfaat. Nah, wamasiwadalika, yang tidak dimakan, tidak dipakai, tidak diberikan, ya paling dahibun pergi, watarikulin nas, tinggalkan kepada manusia. Ini berdasar hadis ini
Yang menjadi milik, yang kekal itu hanya yang disedekahkan sebagai tabungan di akhirat kan, karya yang dimakan, paling saripatinya menjadi daging. Ampasnya ya menjadi sampah. Pakaian yang dipakai, atau tempat tinggal yang ditempati. Kemudian yang tidak dipakai, tidak dimakan, ya semuanya sirna. Jadi hanya yang bisa menjadi harta itu, yang bisa dinikmati, dimakan, dipakai, atau digunakan. Yang ditabung, yang disimpan, investasi, ya itu mah. Mungkin kita yang pergi, atau harta yang hilang. Ya. Jadi harta itu dimakan, ya jadi rezeki. Tapi cuma lewat aja. Dari mulut sampai ke perut. Akhirnya lama-kelamaan sirna kan. Itu yang dipakai jadi rezeki. Tapi kalau sudah lapuk, ya nggak dipakai lagi, jadi sirna. Bagaimana kalau yang tidak dimakan, tidak dipakai, ya paling harta meninggalkan kita. Atau kita meninggalkan harta karena mati. Harta meninggalkan kita bisa hilang, bisa dilikuin kalau di bank. Nah, beda dengan yang diinfakkan. Jadi rezeki bagi diri, dan juga rezeki bagi orang lain. Nah, ini sebetulnya yang abadi. Makanya supaya harta kita itu abadi, bagi waris berdasar syariat Islam. Ya kalau bagi waris berdasar syariat Islam, jelas itu akan dinilai sedekah. Kalau membaginya tidak berdasar syariat Islam, kan itu jadi haram namanya, jadi tidak termasuk sedekah. Jadi Allah tidak menerima sedekah dari gulul, dari korupsi, atau dari kecurangan. Jadi banyak manusia yang membangga-banggakan harta, padahal keberadaannya ya, kepemilikannya tidak abadi. Harta juga tidak dapat mengekalkan hidup di dunia kan, nggak bisa kan. Walaupun hartanya sudah triliunan, begitu meninggal cuma dipakai boleh kayak kapan. Kadang-kadang ada yang punya mobil mewah, punya mobil bagus, hebat gitu. Tapi ketika meninggal mah ambulan yang dipakai semua orang, gitu. Walaupun punya mobil pribadi. Ya punya rumah mewah juga kan, kalau kita dikubur paling ya cuman ukuran berapa lah, 1 meter, enggak 1 meter juga, setengah kali 2 meter paling luas. Jadi ingatlah kalau punya harta banyak itu kita akan meninggal, ya silakan dinikmati sebagiannya yang jadi rezeki, tapi jangan lupa infak sedekah supaya harta yang dimiliki kita itu kekal dan abadi. Sedekah itu kan seperti seakan-akan kita itu menghilangkan harta. Nah, itu nabung karena nanti kan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena jika mati, harta peninggalannya itu kembali kepada pemilik. Kalau disodakohkan kan menjadi milik kita. Tapi kalau tidak disodakohkan, ya mungkin milik orang lain, atau lapur aja gitu. Hanya Allah memiliki yang mutlak itu. Makanya dialah yang membagikan harta warisan itu berdasar syariah. Itulah pentingnya mengapa kita membagikan waris berdasar syariah. Nah, kemudian nanti penyebab kedua, ya. Nah, kita tutup dulu ya. Nanti ketemu lagi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.